Di halaman terakhir chapter 1121, kita diperlihatkan para karakter utama dalam final saga nanti. Yang menarik adalah, ada salah satu karakter misterius yang diperlihatkan dalam bentuk siluet. Karakter tersebut terlihat membawa pedang yang mirip dengan pedangnya Shanks. Kira-kira siapakah karakter dalam siluet tersebut? Dan apakah karakter tersebut memiliki hubungan dengan Shanks? Banyak hal yang bisa menjadi topik perbincangan dalam chapter 1121 kemarin. Saat Vegapunk mengakhiri pesannya, ia mengungkapkan bahwa siapapun yang mengklaim One Piece adalah orang yang memegang nasib seluruh dunia. Tentu saja, Joy Boy ingin agar pengguna buah Nika berikutnya yang menemukan One Piece. Dengan kata lain, Joy Boy ingin Luffy menemukan One Piece, karena Luffy sendiri adalah reinkarnasi dari Joy Boy. Namun, seperti yang disebutkan Vegapunk, tidak ada jaminan bahwa Luffy akan menjadi orang yang menemukan One Piece. Meskipun Joy Boy menginginkan hal itu terjadi, hal itu belum tentu akan berakhir seperti itu. Dan Oda mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan pemain kunci dalam final saga, terkait pencarian One Piece. Semua karakter ini akan memengaruhi alur cerita dalam mendapatkan One Piece. Kita pasti akan melihat aksi-aksi dari mereka ke depannya. Mereka yang menjadi main karakter di final saga nanti diantaranya, ada 4 Kaisar Laut. Mereka adalah karakter yang paling terlibat dalam perlombaan untuk mendapatkan One Piece. Pertama ada Luffy. Seperti yang kita ketahui, Luffy selalu berada dalam perlombaan ini. Dia adalah pemain aktif dalam pencarian One Piece, bahkan sejak chapter pertama dimulai. Kedua ada Kurohige. Kurohige merupakan karakter kuat dan licik yang juga berkeinginan untuk mendapatkan One Piece. Ia bahkan berniat untuk menjadi raja seluruh dunia, seperti panutannya yaitu Rock the Sebek. Ketiga ada Buggy. Buggy yang baru-baru ini terungkap menjadi salah satu Yonko, mengumumkan keinginannya untuk menjadi raja bajak laut, dan ingin mengklaim One Piece. Selain ketiganya, ada juga Shanks. Meskipun pada awalnya Shanks terlihat tidak melakukan pergerakan apapun, namun akhirnya memutuskan untuk melakukan pergerakan. Ia juga berniat untuk mengklaim One Piece. Hal ini ia sebutkan sendiri kepada tangan kanannya yaitu Ben Beckman. Para Yonko ini memang memiliki peran yang sangat penting dalam perlombaan untuk mendapatkan One Piece. Namun, mereka bukan satu-satunya yang akan mempengaruhi bagaimana dan oleh siapa One Piece akan ditemukan. Ada karakter lain selain Yonko yang juga akan berperan dalam pemburuan One Piece. Di antaranya, ada Sakazuki Akainu dan Koby sebagai perwakilan dari marinir. Dagon dan Sabo sebagai perwakilan anggota tentara revolusioner. Ada juga Kuzen yang merupakan kru dari Kurohige. Selain itu ada juga Imsama dan Figerland Garling sebagai perwakilan dari Tenryubito. Dan ada karakter misterius yang juga akan mempengaruhi dalam pemburuan One Piece. Salah satu hal menarik dalam ending One Piece chapter 1121 adalah pengenalan karakter baru yang misterius. Dalam panel kecil di halaman terakhir itu, terlihat seorang pendekar pedang dalam bentuk siluet. Kita belum tahu siapa karakter ini. Namun, dia pasti akan menjadi sangat penting, mengingat dia berada di salah satu halaman terpenting dalam chapter. Meskipun tidak banyak hal yang dikonfirmasi tentangnya, kita tentu dapat mengambil beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh Oda. Petunjuk pertama dan termudah tentu saja adalah bahwa karakter ini merupakan seorang laki-laki. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa karakter ini adalah pengguna pedang. Namun pedang yang ia gunakan bukan pedang biasa. Pedang yang ia gunakan adalah pedang panjang. Pedang ini menunjukkan bahwa karakter ini agak mirip dengan karakter seperti Saint Garling Figarland dan Shanks, dalam hal senjata yang mereka gunakan. Ketika melihat dengan seksama wajah orang ini, penampilannya juga agak mirip dengan Shanks. Meskipun sebagian besar karakter ini ditutupi oleh siluet. Saat ini, kita mungkin tidak tahu banyak tentang karakter ini. Tetapi semua yang tadi disebutkan merupakan petunjuk kecil yang ditinggalkan oleh Oda di chapter 1121. Tentu saja kita pasti bertanya-tanya siapa karakter misterius di chapter 1121 ini. Tidak banyak tebakan yang dapat diambil untuk saat ini. Tetapi ada beberapa karakter yang berpotensi menjadi orang dalam siluet ini. Yang pertama, orang ini mungkin saja adalah saudara kandung dari Shanks. Kita tahu bahwa Saint Garling Figarland memiliki anak.
Dan orang ini bisa saja adalah saudara laki-laki Shanks. Kesamaan antara dia dan Shanks, terlihat dari keduanya yang sama-sama pengguna pedang. Dan bahkan desain pedang yang mereka gunakan sangat mirip. Kesamaan dalam struktur wajah juga cocok. Namun, mengapa saudara laki-laki Shanks akan diberi kepentingan di sini masih belum diketahui. Yang kedua, mungkin saja orang ini adalah pria dengan bekas luka bakar. Mungkin Oda perlahan-lahan mulai memasukkan karakter ini ke dalam final saga. Kita tahu bahwa Kid dan kru Kurohige pernah menyebutkan bahwa Poneglyph terakhir berada di tangan pria dengan luka bakar. Jika Poneglyph terakhir berada di tangannya, ia pasti akan menjadi karakter penting dan akan menjadi sorotan. Cepat atau lambat, karakter pria dengan luka bakar ini pasti akan diperkenalkan oleh Oda. Maka dari itu, masuk akal jika siluet yang diperlihatkan dalam halaman terakhir chapter 1121, mungkin adalah pria dengan luka bakar. Apakah karakter misterius itu merupakan saudara Shanks atau pria dengan luka bakar, memang masih menjadi misteri. Bisa saja dia adalah saudara Shanks sekaligus merupakan pria dengan luka bakar. Atau bisa saja dia juga bukan keduanya. Semuanya masih berupa spekulasi dan teori. Kita hanya perlu menunggu kejutan apalagi yang akan dibuat oleh Oda. Kira-kira bagaimana menurut kalian tentang hal tersebut? Silahkan like dan subscribe video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Dan nantikan video selanjutnya.